bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan menginformasikan mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap. Sudah ada perizinan dari Bapepti, tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka ada banyak nih Okta traders sekalian. Yang pertama itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para traders supaya memudahkan untuk mendapatkan peluang more profit pada saat melakukan open posisi di market. Kemudian yang kedua, low commission. Nah, commission dari Okta Investama Berjangka MT5-nya itu betul-betul minim. Yang ketiga, free swap. Nah, kalau bicara unggulan, nah ini nih betul-betul unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka. Sedari awal Okta Traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Nah, kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam Bank Umum Lokal Nasional. Dan yang terakhir, kita ada unggulan yang bernama Okta Vagansa, di mana dari jumlah lot yang dikumpulkan itu ditukarkan menjadi poin, dan dari poin tersebut langsung dapat ditukarkan menjadi berbagai macam hadiah. Let's say katakanlah mulai dari voucher, kemudian emas 5 gram, emas 10 gram, sampai dengan yang paling tinggi itu adalah mobil listrik. Jadi kami ulangi ya, Okta Vagansa ini betul-betul merupakan hadiah langsung, bukannya diundi. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Ada yang pertama kali adalah website www.okta.co.id, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, TikTok. Tetapi kita tekankan bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan Telegram. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi. Kita mulai dari review hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Juli 2024. Jadi pada saat pekan kemarin, yang paling banyak dirilis, yang paling banyak menjadi fokus perhatian para pelaku pasar atau Okta traders sekalian itu adalah seputar data ketenagakerjaan daripada Amerika Serikat. Yang pertama kali dimulai dari hari Selasa, yaitu Jobs Job Opening, yang dirilis sedikit meningkat dari level 7,92 juta menjadi 8,14 juta. Dan di hari Rabu itu ada ADP dan Unemployment Claims yang dirilis secara serentak sekaligus, di mana Unemployment Claims itu dirilis meningkat atau jelek buat Greenback dari level 234 menjadi 238.000. Sementara untuk ADP non-farm itu juga dirilisnya menurun atau jelek buat Greenback, dirilis dari level 157.000 menjadi 150.000. Nah, untuk hari Kamis itu ada libur karena ada perayaan kemerdekaan daripada negara Amerika Serikat. Tetapi sebelum memasuki libur itu ada FOMC Meeting Minutes, yang mana ini merupakan kesimpulan dari hasil rapat para pejabat Fed di bulan Juni, yang mengatakan bahwa untuk pemotongan suku bunga lagi-lagi Jerome Powell dan kawan-kawan akan melihat perkembangan data-data ekonomi Amerika Serikat berjalan. Let's say katakanlah laporan ketenagakerjaan, laporan inflasi, dan lain sebagainya. Terutama adalah laporan inflasi yaitu Core PCE Price Index dan CPI yang akan dirilis di pekan ini. Oke, kemudian untuk hari Jumat, nah ini ternyata sejalan dengan apa yang
dirilis dikasih bocoran dari ADP, Unemployment Claims, bahwa untuk paket ketenagakerjaan Amerika Serikat itu dirilisnya kurang lebih itu tidak bagus bagi pergerakan greenback. Kita mulai dari average hourly earnings itu dirilisnya menurun, yaitu upah per jam rata-rata untuk pekerja-pekerja di Amerika Serikat dirilis menurun dari 0,4% menjadi 0,3%. Untuk non-farm employment change sendiri itu juga dirilis menurun dari level 218.000 menjadi 206.000. Dan untuk unemployment rate itu juga mengalami kenaikan tertinggi selama 2,5 tahun, yaitu dari 4% yang dirilis meningkat menjadi 4,1%. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa sepekan kemarin akhirnya secara keseluruhan greenback itu mengalami pelemahan yang tadinya berada di level 106 sampai akhirnya pada saat keluar data non-farm payroll itu bergerak sampai ke level 104.80. Nah, untuk Wall Street sendiri, indeks saham Wall Street ditutup menguat pada hari Jumat dengan Nasdaq yang syarat teknologi dan acuan S&P 500 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa karena data baru yang menunjukkan lemahnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga pada awal September. Jadi memang kalau bicara pemotongan suku bunga untuk Amerika Serikat, digadang-gadang yang tadinya itu akan betul-betul terjadi di bulan Desember, sekarang ini mulai bergeser menjadi 2 kali, yaitu di bulan September dan di bulan Desember. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan yang signifikan untuk S&P 500 dan Nasdaq. Dow Jones naik 67,87 poin atau kenaikan 0,17%. Kemudian S&P 500 naik 30,17 poin atau 0,54%. Dan Nasdaq itu naik 164,46 atau 0,9%. Pada pekan lalu, S&P 500 naik 1,95% dan Nasdaq naik 3,5% dan Dow Jones naik 0,66%. Layanan komunikasi S&P 500 merupakan sektor dengan kinerja terbaik karena mencapai level tertinggi sejak tahun 2000. Sudah berlangsung 24 tahun dan inilah merupakan level yang terbaik bagi S&P 500 untuk layanan komunikasi. Rally ini dipuji oleh saham-saham mega cap seperti Microsoft yang naik hampir 1,5% hingga berakhir pada rekor tertinggi, dan untuk Meta Platform itu juga mencetak penutupan tertinggi sepanjang masa. Naik sekitar 5,9%, mendorong sektor teknologi informasi ke rekor tertinggi. Ya, memang tidak pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan octop trader sekalian. Memang yang menjadi tren besar di sepanjang tahun 2024 ini, dari bulan Januari sampai dengan sekarang di bulan Juli, itu adalah Wall Street, terutama S&P 500 dan Nasdaq yang mengalami tren rally yang cukup signifikan. Di mana Nasdaq pada saat pekan kemarin kita juga sudah sampaikan sudah terjadi kenaikan 19%, sedangkan S&P 500 itu sudah menaik menjadi 15% dan Dow Jones sudah mengalami peningkatan sebesar 4%. Oke, untuk minyak, harga minyak ditutup sedikit terkoreksi di akhir pekan karena meningkatnya kemungkinan kesepakatan gencatan senjata di Gaza melebihi kuatnya permintaan bahan bakar musim panas dan potensi gangguan pasokan akibat badai di Teluk Meksiko. Ya, memang kalau bicara Israel versus Hamas, geopolitik yang terjadi di Gaza itu sudah mulai cukup mereda dikarenakan berita terakhir yang kami dapatkan dari Reuters, dari CNBC, dari Bloomberg mengatakan bahwa sampai dengan Jenderal Mossad dari Israel itu juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan politik untuk melakukan genjatan senjata dengan Hamas. Jumat, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman September 2024 turun 89 sen atau 1,02% ke 86,54. Sedangkan WTI itu ditutup turun 0,9% ke
level 83,16 per barrel. Untuk minggu lalu, kedua minyak mentah acuan sebetulnya masih terbilang menguat dengan harga Brent naik 0,4% dan WTI membukukan kenaikan sebesar 2,1%. Nah, untuk produk dari Okta Investama Berjangka sendiri itu juga di platform kami yang ada itu adalah produk untuk WTI. Jadi ya jangan, ini kalau dibilang minyak memang juga lagi cukup seru ya, karena begitu area level 60-an 70-an dia akan kembali naik. Begitu areanya di angka 85-90-an dia akan kembali terkoreksi. Jangan lupa di Okta Investama Berjangka itu juga ada produk minyak WTI. Kemudian pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat sedikit melambat pada bulan Juni, namun kenaikan tingkat pengangguran ke level tertinggi dalam 2,5 tahun sebesar 4,1% dan modernisasi kenaikan upah menunjukkan berkurangnya kondisi pasar tenaga kerja. Otomatis kalau tensi suku bunga itu semakin menurun, disitulah akan secara normal harga minyak akan stagnan di area level 75 hingga 85 dolar per barrel. Oke, untuk emas, harga emas dunia pada perdagangan pekan kemarin terpantau melesat kuat di topang pasar yang optimis bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed bakal memangkas suku bunga acuannya 2 kali pada tahun 2024. Pada perdagangan Jumat, harga emas juga berhasil ditutup melesat 1,5% menjadi 2.391 dolar per troy ounce. Harga emas global tetap cerah di pekan ini, ditopang pasar optimis Bank Sentral Amerika Serikat bakal memangkas suku bunga acuannya 2 kali. Pemangkasan pertama terjadi estimasinya di bulan September sebesar 25 basis poin menjadi 5% hingga 5,20%. Sedangkan estimasi yang kedua itu akan terjadi pemotongan di bulan Desember menjadi 4,75 hingga 5%. Untuk peluangnya sendiri di bulan Desember itu sekarang ini bertengger di level 59,9%. Risalah pertemuan The Fed pada bulan Juni mengakui perekonomian Amerika Serikat tampaknya melambat dan tekanan harga berkurang. Tetapi memang kalau bicara pemotongan suku bunga, Swiss franc sudah terjadi pemotongan suku bunga 2 kali. Kanada sudah terjadi pemotongan bunga 1 kali. ECB juga sudah memotong suku bunga 1 kali. Sementara Inggris, kenapa belum? Dikarenakan memang kemarin ini Inggris juga sudah menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan kebijakan moneter sampai dengan pemilu selesai. Baru dikatakan akan ada perubahan di bulan Agustus. Nah, sekarang ini pemilu Inggris sudah selesai. Jadi kita lihat sama-sama apakah betul di bulan Agustus BOE sudah mulai menurunkan suku bunga. Dan apabila Agustus itu BOE sudah mulai menurunkan suku bunga, mau tidak mau nih, biasanya secara normal karena Swiss franc sudah mulai potong suku bunga, Kanada sudah, ECB sudah, BOE bisa jadi kemungkinan sudah, Amerika Serikat bisa jadi di bulan September akan mulai pemotongan suku bunga. Tapi jangan lupa tetap kita lihat sama-sama rilis data inflasi berjalan. Oke, untuk pekan ini yang menjadi penggerak market ada banyak nih. Jadi di hari Selasa itu nanti akan ada pidato daripada Jerome Powell. Kemudian primadona yang pertama itu tuh akan ada di hari Rabu, yaitu pengumuman suku bunga dari Bank Sentral New Zealand yang akan dirilis tetap dari level 5,5% menjadi 5,5%. Namun ya itu dia, biasanya kalau terdapat pengumuman suku bunga maka akan memberikan peluang opportunity untuk bertransaksi di mata uang tersebut, dikarenakan biasanya pairing mata uang tersebut akan bergerak cukup kencang, yang pergerakannya entah itu naik ke atas atau entah itu turun ke bawah. Jadi primadona pertama itu akan ada di hari Rabu, yaitu pengumuman suku bunga New Zealand. Kemudian di hari Kamis itu akan ada pengumuman GDP daripada Inggris yang dirilis meningkat dari level 0% menjadi 0,2%, dan inilah primadona yang kedua di pekan ini, yaitu pengumuman data inflasi dari Amerika Serikat. Kita lihat ya.
Core CPI 0,2% menjadi 0,2%, stagnan atau stabil. Kemudian CPI month to month itu dirilis meningkat 0% menjadi 0,1%, sedikit meningkat. Sedangkan year on year inilah yang akan memberikan kejutan karena ekspektasinya dari level 3,3% menjadi 3,1%. Apa sih nih dampaknya kalau CPI itu dirilis menurun? Otomatis kalau CPI itu dirilis menurun akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi greenback, yang otomatis kalau tidak bagus untuk greenback bisa dapat dikatakan bocorannya adalah emas akan meningkat, kemudian euro, pound, Aussie, New Zealand akan melakukan peningkatan. Sebaliknya, ternyata kalau hasil rilis data inflasi itu akan dirilisnya meningkat, maka dapat dikatakan greenback akan menguat. Disitulah akan terjadi pergerakan sebaliknya di mana emas, euro, pound, Aussie, New Zealand akan terjadi penurunan. Jadi kita lihat sama-sama ya data inflasi. Jadi lagi-lagi bocorannya hari Selasa itu pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand, hari Rabu adalah data inflasi Amerika Serikat. Kemudian di hari Jumat itu ada core PPI dari level 0,% menjadi 0,1%. Sedangkan untuk prelim UM Consumer Sentiment itu dirilis sedikit menurun dari level 68,2 menjadi 67,0. Jadi ada 3 primadona di pekan ini buat peluang trading. Suku bunga Bank Sentral New Zealand, kemudian CPI, kemudian University of Michigan Consumer Sentiment. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bocoran teknikal, support dan resisten Wall Street. Nah, kalau Nasdaq ini memang kelihatan betul dari grafiknya bahwa sedang terjadi penguatan yang signifikan, tetapi tidak ada salahnya kita kasih level-level support yang bagus apabila mau melakukan posisi-posisi buy. Nah, posisi support yang bagus atau posisi buy yang bagus di level 20455, 20358, 20272, 20186, 20080 hingga 19.992. Jadi dapat dikatakan support utamanya Nasdaq sekarang ini berada di angka 20.000. Kemudian untuk S&P 500 itu level support atau level buy yang bagus berada di level 5595, 5577, 5563, 5548, 5530, 5515 hingga 5500. Jadi level support psikologis utama S&P 500 itu berada di level 5.500. Oke, kemudian untuk samplingnya atau bocorannya Forex itu ada di yen. Kalau yen itu seperti biasa ini juga terlihat lagi tren besar, itu sedang terjadi tren positif yang luar biasa, tetapi tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi menurun. Oke. Nah, koreksi menurun atau support untuk melakukan posisi buy berada di level 16019, 15911, 15824, 157.36. 157.36 itulah merupakan support psikologis utama dari USD terhadap yen. Kemudian untuk Euro USD ini sedang terjadi sebenarnya sideways sih. Tetapi seiring dengan berjalan ini, ya ini lagi dalam konteks naik ke atas atau rebound ke atas dengan potensi kenaikan itu berada di level 1.0856, 1.0886 hingga 1.091. Jadi resisten utamanya atau target atasnya untuk kenaikannya itu berada di 1.0915. Nah, oke, untuk khusus pekan ini kita fokusnya itu hanya ngasih bocoran untuk support emas dan resisten emas karena sedari pagi tadi itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikirim ke kami ya melalui telesales dan rete kami yang menanyakan support emas di mana Pak, resisten emas di mana Pak. Jadi ya lebih baik kita kasih khusus untuk pekan ini untuk emas. Nah, kalau untuk emas sendiri trennya memang positif tetapi tetap waspada sama pergerakan koreksi-koreksi secara minor di time frame H1 dan H4. Nah, level supportnya di mana nih? Berada di level 2376, 2371, 2366, 2360,
2355 hingga 2350. Jadi 2350 menjadi barrier utama, menjadi support psikologis utama dari koreksinya emas. Karena kalau tembus 2350 akan mengindikasikan koreksi emas atau support emas untuk melakukan buy yang bagus itu akan lebih turun lagi. Berada di level 2340, 2334, 2329, 2324, 2318 hingga 2312. Oke, itu untuk area supportnya. Sementara kalau Pak, kalau emas jadi naiknya mau sampai kemana sih nih Pak? Resisten utamanya di mana sih Pak kalau naik terus? Nah, emas, resisten utama berada di level sekarang ini terlihat di 2390. Dan betul saja ini betul-betul sedang tertahan nih di Fibonacci 61,8% yang berada di level 2390. Kemudian resisten berikutnya di 2400, 2413, 2425, 2431, dan harga tertinggi sepanjang masa 2449. Itulah yang akan menjadi barrier utama atau resisten utama daripada emas. Jadi untuk level buy-nya sudah, target atasnya juga sudah. Oke, tanpa pernah bosan-bosan, kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat berada di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.